jadi begitu gelap? Karena pada hari ini kita bersama-sama berharap, sebab juru selamat kita, Yesus Kristus yang adalah Tuhan Sang Sumber kehidupan, rela menapaki jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan seluruh dunia berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, hukuman mati adalah hukuman yang juga diakui di Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia mengakui dan bahkan menjalankan hukuman mati. Tetapi tentu ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, ada prosedur-prosedur yang harus dilewati. Sebab ketika seseorang itu divonis dijatuhi hukuman mati, itu bisa berubah. Ada kemungkinan untuk berubah. Kita tahu bahwa beberapa waktu dekat ini beberapa jenderal itu divonis hukuman mati. Tetapi toh itu ada mekanisme. Kita nggak tahu apakah itu tetap dilakukan ataukah itu kemudian bisa berubah. Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa Indonesia mengakui dan menjalankan hukuman mati itu. Tetapi kemudian yang dijalankan adalah, menurut informasi yang saya dapatkan, mereka yang dihukum mati dieksekusi dengan cara ditembak. Seperti gambar ini. Beberapa orang begitu ya, memegang senjata, lalu kemudian yang dihukum mati ditutup matanya, dikenakan kain putih, dan para algojo ini tidak tahu siapa yang senjatanya itu ada peluru. Maka ketika ditembak secara bersamaan, seketika orang yang kemudian berbaju putih dan ditutup matanya itu mati. Apa yang kemudian dilakukan? Hukuman mati yang kemudian dijalankan itu adalah hukuman mati yang kemudian tidak terlalu memakan banyak penderitaan. Kenapa? Karena korbannya langsung meninggal cepat. Tetapi berbeda saudara dengan hukuman mati ketika orang itu disalib. Penyaliban adalah hukuman yang paling kejam, paling biadab pada waktu itu. Sebab orang yang disalib harus merasakan penderitaan yang lama sampai akhirnya mati. Maka mereka yang kemudian disalib itu, ya, itu gak langsung mati seperti ditembak. Mereka masih bisa merasakan kesakitan. Bahkan Alkitab kita mencatat Yesus masih merasakan haus. Bayangkan, hukuman itu membuat orang yang terkena hukuman itu merasakan penderitaan demi penderitaan sampai kemudian dia mati. Lama merasakan siksa, merasakan sakit. Belum lagi sebelum kemudian disalib, orang tersebut disiksa luar biasa, dipukul, dicambuk, sampai benar dengan kemudian fisik yang sudah luka-luka harus menanggung beban kayu yang tidak enteng, yang berat. Lalu kemudian tangan dan kakinya dipaku. Jangankan dipaku, saudara. Kalau saudara pernah malu pakai paku, terus tiba-tiba palunya
yang kena ujung jempol, sakitnya itu bukan main. Saya sudah merasakan itu. Kena palu saja, ujungnya saja itu sakit, apalagi tembus. Maka bayangkan penderitaan yang kemudian dirasakan oleh orang yang disalib. Bahkan dia dibiarkan sampai mati sendiri. Dan kalau tidak mati, apa yang terjadi? Maka algojo itu mematahkan kakinya, dipatahkan kakinya, supaya orang itu cepat mati. Kalau dia nggak mati-mati, maka bayangkan betapa menderitanya Yesus. Dan Yesus menempuh jalur penderitaan. Yesus menerima jalur yang hina, yaitu salib. Salib itu diterima, salib itu ditanggung secara sadar. Yesus tidak mengajukan banding. Yesus kemudian tidak mengajukan pembelaan. Dia menanggung itu secara sadar dan dia rela menderita di dalam penderitaan. Sampai kemudian Yesus. Dan di dalam pembacaan kita, saudara, bahkan di tengah-tengah penderitaan Yesus, di situ kita bisa melihat beberapa orang yang justru malah masih tetap menghina. Dalam ayatnya yang ke-21 di situ dikatakan, imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, mereka berkata, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Imam-imam mau mencoba semakin mempermalukan Yesus. Bahkan tulisannya itu menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani. Bahasa Ibrani itu adalah bahasa sehari-hari pada waktu itu orang-orang di sana. Bahasa Latin itu adalah bahasa Kekaisaran Romawi. Sementara bahasa Yunani adalah bahasa internasional pada waktu itu. Nah, bayangkan di tengah-tengah penderitaan itu ternyata masih banyak orang-orang yang menghina, memandang rendah Yesus dengan penampilannya yang sudah tercabik-cabik, yang sudah tidak karuan, yang sudah berantakan. Dan bukan saja para imam-imam rumah, tetapi juga di situ kita menyaksikan bagaimana orang-orang prajurit secara khusus. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membagi-bagikan, dan kemudian jubah yang kemudian tidak berjahit dari atas ke bawah itu diundi. Siapa yang kemudian mendapatkan jubah itu? Yesus dijadikan bahan olok-olokan. Yesus dijadikan objek untuk perjudian. Dan ketika Yesus haus, di situ para prajurit memberikan anggur yang asam, mencucukkan anggur yang asam. Dan bukan hanya mencucukkan anggur yang asam, tetapi juga menikam lambung Yesus. Tusuk. Ya, dikatakan di situ karena sebentar lagi memasuki Sabat, maka mereka yang sudah disalib di situ Yesus bersama dengan dua orang di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Di situ kemudian Yesus ditikam lambung. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa menyaksikan di tengah-tengah penderitaan masih ada orang yang seperti itu. Masih ada orang yang kemudian mempermainkan
Ya karena kita tidak hidup pada zaman itu. Tapi kalau kita sekarang ini hidup kita masih saling melukai, masih saling merendahkan, masih saling menghina, masih sering mengumandangkan, melakukan kekerasan, tidak ada bedanya kita dengan para imam dan prajurit. Tidak ada bedanya kita dengan mereka yang masih terus menghina, mengolok-olok, melukai, menjadikan Yesus sebagai objek yang dipermainkan. Saya sengaja nih hari ini mengurai rambut saya. Di depan saya dibilang Yesus sudah datang. Dan saya percaya bahwa tidak semua di antara kita senang melihat pemandangan ini, bukan? Kok pendeta begitu? Rambutnya seperti itu. Tapi coba saudara perhatikan, kalau saudara nonton film Yesus yang disalib itu, yang dipukul, yang dicambuk, yang ditendang, yang diludahi, yang dimahkotai, ada nggak yang komentar, kok Yesus rambutnya begitu ya? Kok Yesus rambutnya berantakan ya? Kok kayak begitu ya? Nggak ada, saudara. Orang akan mengatakan, Tuhan itu, wah kejam sekali orang-orang itu, kita terharu, kita menangis, meneteskan air mata. Tapi kalau melihat orang berantakan, wah itu harusnya nggak begitu, nggak benar dan sebagainya. Ini saya sudah mencoba. Saya mau lihat jemaat saya, siapa yang masih menerima saya dengan keadaan seperti ini? Masihkah saudara menganggap saya sebagai seorang pendeta? Masihkah saudara memanusiakan saya sebagaimana saya orang manusia? Atau saudara mencibir saya di belakang, menghina, menghibah? Kalau saudara melakukan itu, kita masih terjebak. Kita masih tidak menghayati penderitaan Yesus. Kita masih hanya melakukan ibadah Jumat sebagai ritual belaka. Kita lupa maknanya bahwa melalui kematian Yesus Kristus kita diubahkan. Kita mencoba untuk belajar menghargai orang. Kita belajar untuk menerima kekurangan orang. Kita belajar untuk tidak menghakimi dengan kekurangan kita. Sebab yang berhak menghakimi hanyalah Kristus. Hanya Tuhan, bukan kita. Kalau saudara melihat saya yang hina ini dengan rambut panjang ini, coba bayangkan ketika saudara melihat Yesus yang disalib ini, yang tampangnya sudah tidak karuan. Untung saja saya masih pakai toga, belum lepas baju, belum pakai mahkota duri, belum di tombak campingkan, masih pakai toga nih. Maka saudara, melalui salib Kristus ini, dan di dalam Kristus, salib itu diubah menjadi simbol perdamaian dan cinta. Kalau dulu dia itu begitu biadab dan kecil, tapi bersama dan melalui di dalam Yesus Kristus, salib itu berubah menjadi simbol perdamaian dan cinta. Maka meskipun Yesus itu dinista, tetapi Yesus membawa perdamaian yang bakal, perdamaian yang kekal, perdamaian yang abadi. Maka saudara, pulang dari ibadah Jumat Agung ini, saudara diberi kesempatan untuk belajar kemudian mencintai keluarga saudara,
menghargai, menerima kekurangan, menurunkan ego saudara, merendahkan diri saudara. Kemarin kita sudah melihat pembasuhan kaki. Yang mulia itu membasuh, mengajarkan kepada kita untuk merendahkan, untuk menghadirkan cinta itu meskipun kita harus berada di tempat yang tinggi. Saudara yang dikasih Tuhan, keluar dari sini, tunjukkanlah bahwa salib itu bukan lagi lambang yang kecil, bukan lagi simbol kekafiran, tapi salib itu lambang cinta dan kasih melalui hidup saudara. Bersama Yesus Kristus, hidup kita tidak lagi hina, melainkan mulia. Tidak terus-menerus sengsara, melainkan berbahagia. Selamat berjalan bersama Yesus yang tersalib. Selamat menghayati kematian yang akhir. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Gloria bersama dengan Lause Sasa Kalvani. Enggak bisa.